Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran Al-Islam. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, mari kita lanjutkan pembelajaran Al-Islam. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan tentang bab tarikh. Bab tarikh yang kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul, bahwa Nabi dan Rasul itu sama-sama utusan Allah, sama-sama diberi wahyu. Yang membedakan adalah Nabi dan Rasul minggu lalu, kalau Nabi wahyunya tadi diberikan Allah kepada dirinya sendiri, tidak harus disampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul wahyunya datangnya dari Allah untuk diri Rasul sendiri dan harus disampaikan kepada orang lain atau umatnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan tentang masih temanya Nabi dan Rasul. Hanya saja yang sekarang adalah manfaat. Apa manfaatnya mengetahui 25 Nabi dan Rasul? Ada manfaatnya. Yang pertama, 1. Menambah keimanan kita kepada Allah. Karena kita tahu ada Nabi Adam, Idris, Soleh, sampai Nabi Muhammad, itu meyakinkan kita bahwa begitu amat besarnya Allah, sangat banyak sekali utusannya. Maka dengan itu kita wajib beriman kepada Allah, jangan kurang suatu apapun. 2. Manfaat yang kedua adalah meneladani. Karena sudah ada Nabi dan Rasul, utusan Allah, maka yang patut kita lakukan adalah meneladaninya, meneladani sifatnya, meneladani perilaku-perilaku terpujinya, meneladani semua tutur kata, bahasa, dan tingkah lakunya. Yang ketiga, menjauhi perilaku tercela yang dilarang Nabi dan Rasul. Bahwa dulu tugas Nabi dan Rasul sangat berat. Mereka dihadapkan dengan umat-umat jahiliyah, umat-umat pendusta agama, umat-umat penyembah berhala, dan umat-umat yang sifatnya buruk. Ada yang suka minuman keras, ada yang suka menghardik anak yatim, ada yang sering membunuh bayi perempuan secara hidup-hidup. Ini adalah perilaku tercela yang dilarang Nabi dan Rasul, harus kita larang semuanya, harus kita jauhi, harus kita buang jauh-jauh. Kemudian selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nama-nama Nabi bersama-sama. Ini menyanyikannya nadanya seperti lagu Balonku Ada 5. Ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mulai 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi,
semuanya utusan Allah. Nah, seperti itu nyanyinya. Nanti dipraktekkan menyanyi di rumah biar hafal nama-nama 25 nama. Dalam satu lagu kalian sudah menyebutkan 25 nama nabi dan rasul. Lanjut. Sekarang kita masuk contoh. Ada contoh nabi dan rasul. Kita suruh nyari kisahnya. Ya. Kisah nabi dan rasul. Ada sebuah kisah nabi yang pernah dimakan sama ikan paus. Nama nabi yang ditelan ikan paus bernama Nabi siapa? Yang tahu? Adalah Nabi Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya dikisahkan ada nabi yang disembelih oleh ayahnya. Kemudian nabi yang disembelih itu diganti dengan seekor domba. Siapakah nama nabi itu? Nabi siapa? Nabi Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail. Selanjutnya dikisahkan ada sebuah kisah seorang nabi yang dapat membelah lautan. Nabi yang dapat membelah lautan adalah siapa namanya? Nabi Musa. Nabi Musa yang dapat membelah lautan waktu dikejar Raja Fir'aun. Selanjutnya, perhatikan gambarnya. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang nabi yang menghancurkan berhala-berhala miliknya orang Quraisy, kafir Quraisy. Dihancurkan berhalanya adalah kisah nabi. Nama nabi yang menghancurkan berhala atau patung adalah Nabi, huruf depannya I, Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala sesembahan kaum kafir Quraisy. Lanjut, dikisahkan sebuah kisah seorang nabi yang dapat berbicara dengan hewan. Nama nabi yang dapat berbicara dengan hewan namanya adalah Nabi siapa? Nabi huruf depannya S. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi yang dapat berbicara pada hewan. Nabi Sulaiman. Selanjutnya dikisahkan ada sebuah kisah tentang Nabi yang menyuruh umatnya yang patuh, yang taat untuk naik ke dalam kapal. Karena Nabi berwasiat akan ada banjir besar. Itu adalah seorang Nabi yang bernama Nabi siapa? Namanya 3 huruf. Siapa? Namanya 3 huruf Nabi, huruf depannya N. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh
menyuruh umatnya naik ke dalam kapal yang sangat besar sekali. Ada hewan ternak, ada makanan, ada lauk pauk, ada orang tua, ada nenek-nenek, ada anak-anak, semuanya ikut di kapalnya beliau. Dan akhirnya selamat. Baik, selanjutnya dibuka buku paketmu halaman 71. Di situ ada kolom-kolom kotak. Ada nama-nama nabi dan ada nama orang yang bukan nabi. Itu orang soleh, ya, bukan nabi. Kita baca dari atas, dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Pertama, kotak yang atas sendiri, pojok kiri atas, namanya dibaca. Ada namanya Adam. Adam nama nabi bukan? Kalau nama nabi kamu biarkan, ya, nama nabi kamu diamkan. Idris sebelah kanannya, ini nama nabi bukan? Nabi, ya. Kalau nama nabi kamu diamkan. Nanti kalau ada nama yang bukan termasuk nama 25 nabi dan rasul, kamu kasih tanda centang. Nabi Nuh, nabi bukan? Nabi. Hud, itu nama nabi bukan? Nabi, didiamkan saja. Soleh, nama nabi bukan? Nama nabi, diamkan. Umar, ini Umar, nama nabi bukan? Bukan. Ya, kalau bukan dikasih tanda centang. Kasih tanda centang. Ilyas, nama nabi bukan? Nabi, diamkan. Ilyasa, nama nabi bukan? Nabi, oke, didiamkan. Bilal, nama nabi bukan? Bukan. Kalau bukan dikasih tanda centang. Zulkarnain, nama nabi bukan? Bukan. Nama guru bukan? Ya, oh ya, berarti Zulkarnain bukan nama nabi, berarti dikasih tanda centang. Musa, nama nabi bukan? Tadi yang membelah lautan tadi, iya, nabi, diamkan. Harun, nabi bukan? Nabi. Daud, nabi bukan? Nabi. Utsman, ada nggak ya? Nabi bukan ya? Oh, bukan. Kalau bukan dikasih tanda centang. Utsman adalah orang soleh. Luqman sekarang. Luqman nabi bukan? Bukan. Berarti dikasih tanda centang. Yusuf nabi bukan? Nabi. Ayub nabi bukan? Nabi. Syuaib nabi bukan? Nabi. Ishak nabi bukan? Nabi. Yakub nabi? Nabi. Yunus nabi? Nabi. Tadi yang ditelan ikan paus tadi. Zakaria nabi bukan? Nabi. Yahya nabi bukan? Betul, nabi. Isa nabi bukan? Nabi. Muhammad jelas nabi dan rasul. Khizir nabi bukan? Bukan. Kalau bukan dikasih tanda centang. Abbas nabi bukan? Bukan. Dikasih tanda centang. Lut nabi bukan? Ya, nabi. Ismail nabi bukan? Nabi. Zulkifli nabi bukan? Nabi, didiamkan saja. Uwais nabi bukan? Ayo, bukan. Terus dikasih tanda centang. Ali nama nabi dan rasul bukan? Iya atau bukan? Bukan. Jadi dikasih tanda centang. Ibrahim jelas nabi, tadi udah, yang memecah berhala, yang dibakar
tidak meninggal, tidak kosong. Zaid, nama Nabi bukan? Bukan, pasti kasih tanda centang. Sulaiman terakhir, Nabi atau bukan? Nabi, jelas ya. Nah, sudah ada, berarti kita tahu yang ada centangnya berarti nama orang soleh, bukan nama Nabi. Sedangkan yang tidak ada tanda centangnya adalah nama Nabi. Nah, nanti nama-nama Nabi dan nama-nama orang soleh ini kamu tulis di baliknya, di halaman 72. Nama Nabi kamu tulis sampai 25. Nama orang-orang soleh kamu tulis, hitung sampai berapa ini? Umar 1, Bilal 2, Zulkarnain 3, Utsman 4, Luqman 5, Khizir 6, Abbas 7, Uwais 8, Ali 9, Zaid 10. Berarti ada 10 nama orang soleh nanti di halaman 72 kamu tulis langsung di buku paket ya. Terus nanti difoto, dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Zul. Ya, kamu tulis misalnya nama Nabi dan Rasul. Tadi ada Nabi Adam. Tadi di balik buku paketnya ada Nabi Idris. Ada siapa lagi tadi? Nabi Nuh. Terus sampai bawah. Kemudian kolom yang ini juga sama. Ini kamu tulis nama Nabi dan Rasul. Misalnya tadi ada nomor 14 Nabi Musa misalnya. Nabi Musa. 15 Nabi Harun. 16 Nabi Zulkifli. Dan terus kolom yang ketiga nama orang soleh. Tadi ada siapa namanya? Umar, ditulis di kolom yang paling kanan, nomor 3 untuk nama-nama orang soleh. 2 ada Bilal, 3 ada Zulkarnain, terus sampai 10 sampai selesai, terus dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Zul. Baik anak-anakku, pelajaran untuk kesempatan hari ini cukup sekian. Silahkan belajar di rumah dengan giat, dengan tekun, dan jangan lupa berdoa. Mari kita akhiri pelajaran pada kesempatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Jika berdoa, hitungan ketiga, hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.